persiapan. 4. 7 orang iuran sejumlah uang untuk dibelikan sapi kurban dan memasrahkan kepada 1 orang di antara mereka untuk membeli sapi dan mengurus kurbannya. Kemudian setelah membeli sapi, orang yang dipasrahi mengantarkan sapinya ke tukang jagal untuk disembelih. Sesampainya di sana, orang yang dipasrahi meniatkan sapinya untuk dirinya dan ke-6 orang yang lain. Yang kelima, 1 orang berkata kepada 7 orang saudaranya, kalau sawah saya terjual, saya nanda kalian semua saya kurbankan. Itu beberapa di antara permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Dari beberapa deskripsi sebanyak 5 timbul asilah atau soal. Yang pertama, pada kasus pertama sampai dengan ke-4, sahkah korban 6 orang tersebut? Jika tidak sah, apakah mereka mendapatkan pahala dari korban sapi tersebut? Yang kedua yang disoalkan, pada kasus yang ke-5, antara orang yang bernazar dan ke-7 saudaranya, siapakah yang tidak boleh menerima bagian korban tersebut? Monggo kita buka untuk jawaban soal pertama terlebih dahulu. Oke, Pak Hasim, mungkin tolong disiapkan untuk saat ini pengutaraan jawaban dari soal. Mungkin dari soal atau deskripsi ini ada yang kurang jelas nomor mungkin Kang Hasim belum masih niki saking Lirboyo nggih. Oh pesantren nggih. Niki rada setengah wajib niki hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat mawon ingkang kula tanggletaken ten mriki status dari 6 orang lain itu apakah masih termasuk keluarga atau bukan? Ini yang dimaksud 6 orang. Sik niki monggo sing tasail mawon, sebentar soal mawon. Niki derek dawe ketua LPM dimutlakan Mas, dimutlakan di bisa keluarga, bisa orang lain. Saya kira yang lebih mudah malah. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 5 ini yang dimaksud 6 atau bahkan 7 orang, si nomor 5 ini kita sepakati mutlak. Tidak ada kaitannya 6 orang ini saudara atau bukan. Oke. Monggo untuk soal pertama Kang Badi jawab monggo. Sahkah korban 6 orang tersebut? Jika tidak sah, apakah mereka mendapatkan pahala dari korban sapi tersebut? Monggo.
Saking bapak-bapak nitune deskripsi mboten enten masalah nggih. Yun sewu, ini sapi ini milik wong satu orang itu berarti ya? Bukan orang lain memiliki ngeten. Niki mungkin cobi kita buat sepakatan mawon. Soalnya niku antara oleh mengaklon ya, itu dari nomor 1, nomor 2 ini bisa jadi nanti kita beda tafsir, bisa beda tafsir. Soalnya ingkang nomor 1 ini jelas pemiliknya satu orang. Nanti dibanding dengan yang nomor 4 ini jelas gak sinkron. Sedangkan pertanyaannya ini mintanya ke semuanya. Niki monggo, niki milo coba pula saya menawarkan, saya menawarkan kita sepakati yang nomor berapa dulu. Nanti biar tidak menjadi multi tafsir dari soal yang ada ini. Pak Ketua LPM, Tribun Kinten, dari deskripsi ada yang tanya, apakah sapi ini gandanya orang satu dong? Padahal di deskripsi ini kok ada yang bertolak belakang, ada yang iuran, gitu seperti nomor 4 niku. Soalnya niku masuk dalam ranah soal. Lagi. Oh, maten nggih saking bapak-bapak. Jadi sing salah paham malah kula. Lagi, lah dulu dirokok seakan-akan kan nonton tadi itu. Oke, Sugeng Rawuh ini Pak Sekretaris PCNU Pak Kaji Snaryanto, didampingi Bapak Katib. Rawuh, alhamdulillah. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Pelakwakan tetesan ini dibahas tunggal-tunggal, boten kados soal yang ada di situ. Jadi tiap soal ini semuanya justru soalnya sama. Dari setiap soal 1 sampai 4 itu yang pertama ditanyakan adalah keabsahannya dari orang 6. Menggoyangkan nomor tunggal, dadosen itu satu orang pemilik sapi meniatkan kurban untuk dirinya, dan 6 orang yang lain di dalam sapinya tanpa memberitahu 6 orang tersebut. Jadi kesimpulannya sedikit kami memberi gambaran. Jadi ini cuma 6 orang ini tidak diberitahu bahwa mereka dikorbankan. Oke. Dikorbankan. Oke. Monggo. Ini gimana? Oke.
Berarti kalau dari kami itu untuk permasalahan yang pertama itu satu orang pemilik sapi meniatkan kurban untuk dirinya dan 6 orang yang lain di dalam sapinya tanpa memberitahu 6 orang tersebut. Ini kalau yang satu pemilik jelas sah kan kurbannya, cuma untuk yang 6 ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada izin dahulu. Ini kasusnya ketika 6 orang ini bukan ahlul bait, bukan dari keluarga, orang lain. Ketika 6 orang ini orang lain, maka tidak sah karena harus ada izin. Ini untuk ibaratnya ini ada dalam apa namanya, aku tak tambahi sedikit dulu. Ini beda halnya dengan kaitannya membayarkan hutang. Ketika membayarkan hutang itu kan boleh tanpa izin. Kenapa? Karena kalau udhiyah tidak boleh karena ini merupakan suatu ibadah. Makanya harus ada izin. Ibaratnya dalam Busyra Karim, wala yudhiya hadun an ghairihi bila idnihi fil hayy wa bila isaihi fil mayyit fa in fa'ala walau jahilan lam yaqulu wa la'anil mubashir. Kemudian wa inna majaza wa fa'udya min ghair hayyan aw mayyitan bi ghairi idnihi la tadhiyah anhu li'annahu ibadatun wa aslu manhuha an ghairi illa lidalil bi khilafi wa fa'idah. Mungkin sementara itu. Jadi sakit jenengan itu 6 orang tidak sah karena tidak ahli bait. Kalau yang ibarat yang untuk ahli bait dan bukannya itu dalam Yaqut Hafiz dan syarah Yaqut Hafiznya itu wahya afdalu min musyarakatihi fi ba'iri wa la yajuzu an yudhiya min ghairihi bi ghairi ibnihi illa idza duha min ahli baitihi. Kalau untuk orang lain harus izin dulu ketika udhiyah, tapi ketika untuk ahli baitnya ini tidak izin, tidak apa-apa. Bisa Kalau yang di sini berarti ya layak sihu udhiyah kan maksudnya. Oke, mungkin ada mukabil yang lain atau menguatkan juga boleh. Yang pertama, tidak sah jika dari orang lain, itu dari tadi referensinya. Mungkin ada yang mengesahkan. Monggo wonten saking ditutupipun untuk nomor 1. Pripun?
langsung wonten bajurnya palaya juzu an ayudhiya an ghairihi bi ghairi ini illa idadoha an ahli baiti awal wali min mali an mauli awil imam min baitil mal an muslimin niku Sing awal memang gitu. nggih Sorry banget. soalnya ngoten niku ampun Mungkin di luar Syafi'i enten ya nggak untuk ibarat di luar Syafi'i ya. Saking para muhaddisin dari dua jawaban yang masuk itu pun serujuk nomor dereng saking masalah bayawau dengan kitab kedua nama mas sarahnya yang untuk nafis sing nyawa bajuri wonten di luar Syafi'iyah mungkin niku untuk jawabannya ditafsir ngoten nggih. Artinya engkang itu tadi ditampilkan semua niku. Ketika ini adalah ahli bait maka secara otomatis ini sah korbannya. Jika tidak ini tidak sah. Mungkin redaksinya ikut Bapak Ketua. Sementara dari wonten kopil yang lain monggo terus. Bismillah. Kasus yang sepakat nih, tidak sepakat jamaah yang kita arti taruh kelompok. Dan korban itu memang sesuatu hal yang tidak berbelit-belit di masalah perjalanan. Syarat-syaratnya itu memang sudah dimaklumi. Permasalahannya seperti ketika memang sepertinya memang seperti itu. Kalau memang apalagi yang dilakukan oleh syarat yang tadi saya lakukan jelas dan juga dipotong baju ini kalau udhiyah tadhiyah anil berkorban untuk orang lain, bukan mengorbankan orang lain, berkorban untuk orang lain. Bahasanya sama dibalik. Kalau mengorbankan orang lain itu ketoknya orang dia digoreng, mantan sirati berkorban untuk orang lain sampai mengorbankan orang lain ini bahasanya harus beda. Nanti ya bagian hukum mengorbankan orang lain itu adalah sunnah repot ya. Bisa terjadi pembunuhan massal ya. Jadi saya salah sebaiknya bahasanya ditata lagi. Jadi memang sebenarnya sudah sepakat konco-konco bahwa ketika ketika 6 orang ini yang tidak diberitahu ini adalah
ahlul bait tanpa izin, maka korbannya ini juga sah. Dan hanya saja sepertinya belum sampai ada yang spesifik bahwa udhiyahnya itu wukuf anil ghaib. Wukufnya anil ghaib atau sudah maklum. Macam sekolah ada ibarat yang lebih sorry apa tidak tentang wukuf tadhiyahnya. Sanu-sanune mungkin tadhiyahnya itu ya wukuf tapi tidak diedik sanu-sanune atau dalam artian tidak mempengaruhi penyembelihan itu, sehingga ketika terjadi isyraf, kan ini yang niatkan hanya satu orang ya. Nah isyraf ini tidak mempengaruhi korbannya sendiri. Kami maksudnya kan biasanya kalau isyraf niat itu akan terjadi pengaruh kalau dalam sholat. Kalau udhiyahnya apa ya tidak ada apa ya tidak masalah. Nah itu sebenarnya yang perlu ditaktikan ya, sebab kalau yang ada di bahasa di Yaqut wau niku namung oleh juzu ayat dunya an beri bihi ila idha ahli anahlihi, dan tidak ada keterangan lanjutannya. Keterangan lanjutannya tidak ada, hanya bahasanya itu ya juzu, tidak sampai mengatakan itu ya sifu udhiyatan atau takohu udhiyatan, hanya boleh. Nah apakah makna boleh ini disepakati dengan ya tasifu? Bahasanya itu maksudnya kan baju itu kan sing dia juzu layak juzu maksudnya yang gitu. Nah ini berani tidak dengan bahasa ya juzu tajuzu itu, dengan bahasa tajuzu itu kita mengatakan ini wukuf tadhiyah, wukuf udhiyatan. Nah ini namun nangkatan dulu nangkatan kalau berani mau, karena kasus-kasus yang ada di semisal mahyi itu juga bahasanya itu hanya jawaz, bahasanya itu jawaz, yang taklimnya itu li'annaha itu sedaqatun, li'annaha sedaqatun, sehingga dan setelah saya teliti hadisnya itu hanya umiro wa ana umiro. Jadi salah satu sahabat itu diutus kanjeng Nabi, diutus tadhiyah atas nama beliau sa'awasi umur, dan beliau akhirnya tadhiyah. Nah ini maksud ini berani tidak membawa bahasa ya tajuzu itu nanti menjadi takoku ayat tasihu udhiyatan. Ini cara berani gitu. Ini pada dia mungkin belum ada ibaratnya, tapi menawang tasik disimpan, hanya saja saya hanya memprediksi yang di situ. Menurut kuno kok bahasanya masih muatannya itu hukum jawaz dan akhir jawaz, belum sampai takoknya, belum sampai buku-bukunya ini apa. Kalau bolehnya itu makanya tadi ada perbedaan tentang yang di Ushul Karim ya, yang di Ushul Karim itu beda dengan hanya wafauddin, beda dengan wafauddin. Nah ini bagaimana? Karena kalau wafauddin itu ya tidak ada, bahasa tasiku juga tidak ada. Dan batasannya dengan ahliin itu seberapa? Oke, untuk niku tadi kalau dilihat di Yaqut wau ahli baitihi nanti. Nah ini mungkin nanti juga terima kasih Mbak Sarif juga itu betul. Kalau untuk keterangan tambahan mungkin kita harus mencari tahu yang dimaksud ahli baitihi itu apakah sampai yasmulu ila aulat yang sudah gede-gede.
ketika nanti mungkin dibahas ini keretakan monggo niku monggo berarti mungkin ada 2 pembahasan lagi ya. Satu, ahlul bait itu siapa atau dikemukakan oleh monggo Ustaz Ridhoyo dari Ridhoyo 4 ini Ridhoyo 544 nih Ridhoyo 4 monggo ditahqiqkan lagi bahasa ya juzu dan juga yang dari Imam Misbah. Dan juga ada pertanyaan tambahan saking mubahasin yang lain. Terima kasih masukannya, yaitu tentang ahlul bait. Ini maksudnya ahlul bait itu siapa? Atau yang dilengkapi oleh Ridhoyo tadi kan banyak, ada wali, ada itu monggo ditasawurkan lagi secara gamblang. Ini cara pulau sementara nanti belum dengan pemuda. Sah, jenengan. Ada banyak area dulu itu kan perbedaan kan begitu seperti di atasnya Astaroka Ma'aluri ya Ma'aluri nama Lauto Ma'adu Wa Asroka Berobu Ma'adu Isawakya Wa Nasrol Sarangnya tidak masalah ini kalau bahkan ketika kalau dokter anuan hari ya dulu kali melakukan masih ada itu boleh apa ya bolehnya itu bingung maksudnya seperti itu cara dan yang seperti bangsa artinya saya itu ya nanti itu nada asal dari nada itu ya hukumnya ya seperti itu artinya itu kan nanti ada di belakang nanti ada masalah sodakot yang ada bagaimana nanti bagaimana dan bagaimana itu sama ini memang tidak sah boleh hanya kan mengorbankan karena dia menjadi apa mengganti orang lain kan kalau sendiri nanggung supaya orang kaji baca itu loh nanti kaji kan aku ngajeni dari orang lain kan ada amal tapi ini dari barangnya sapinya itu terserah masalah niat itu juga jadi macam-macam mulai berdasarnya kok yang pertama dibilangnya ya nanti menjadi panjangnya dan orang yang lain dengan tasawuf seperti itu Mbak Bagus. Jadi dari tajuzu ini diambil ya otomatis tasihu gitu. Mungkin yang lain punya pendapat yang lain dari satu mubahis nanti intinya beliau berani mengatakan bahwa itu tajuzu dibawa ke ranah tasihu. Oke, baik. Di kami setuju ketika kan bahasanya biasa ada yang layak juz, ada layak dohiyah. Tetap pakai yang khusyuk itu, tak ulangi sedikit. Wala yudhiya ahadun an ghairihi bila idnihi fil hayy wa bila isaihi fil mayyit. Terus inaqal wa inama yang berbandingan sama yang tadi wa inama jaza wa fa'utain bil ghairi hayyan aw maitan bi ghairi idnihi la tadhiyah anhu. Kenapa li annaha ibadatun wa naslu man'uha 'anil ghairi ila lidalil khilafi wa fa'idin. Ini wa yufarriqu bainaha tadhiyah wa baina shadaqah bi annaha tushbihu al-fida' an nafsi. Akhirnya fatawaqqafat 'ala al-ibni berhubung tadhiyah itu tushbihu al-fida' an nafsi, maka fatawaqqafat 'ala al-ibni harus
titik tumpunya berarti memang harus ada izin. Fatwa kofan bahasanya itu. Berarti kan sama yang dikehendaki. Berarti layak juzu atau layak tuhya ini memang tidak sah. Karena tawaf kofan alat ini Di titik tumpukan dan izin. berarti kan mafhumnya ya kalau data izin dia tidak bisa. Berarti tidak sah kan? Orang yang 6 tersebut. Ya. Jam 6. Orang enam yang khoyat tadi. Tapi sapi ini malah dibelah dong. Jadi kan kaitannya kalau hukum berikutnya berarti apa dari garis berikutnya nih. Jadi yang 6 tadi tidak dihitung berkorban. Kan? Karena tanpa izin. Iya. Kemudian untuk ahli bed ini Beda tadi ya, beda tadi. Batasan. ahli bed. Berarti kan alur bed berarti anu topik gitu. Ahli bed sendiri ya. Ini dari kitab Bujero al-Khatib. Qauluhu in ta'addada ahli bed wa hum man istama'u fil isya wal isyraq. Ya berarti orang yang serumah itu ya. Ada ilmu mantal zamu al-fa'il nafaqatu. Oke. Yang pertama malah dia satu rumah. Iya. Yang kedua ini mantal zamu al-fa'il nafaqatu. Wa hum man istama'u fil isya wal isyraq. Isya yang bareng tak dikiwi tahu-tahu Bisa mempertimbangkan asap itu. enggak, betul. Nasab. Manita dan apa itu loh. Pokok sak omah iki. Mungkin kalau yang awal. Tapi kalau yang kilnya ya tadi itu mantal zamu.